Halo semua jemaat GI Holis, selamat datang di Q&A kita episode yang ketiga. Kali ini tema kita adalah love myth atau mitos cinta. Makanya hari ini aku pakai baju cantik kayak gini. Terus dekornya juga bagus, lihat ada bunga-bunga warna pinknya, ala cafe gitu. Dan narasumber kita juga udah pakai baju cantik. Silahkan masuk, Mas Antobi dan Ibu Feni. Halo Mas Antobi, Ibu Feni. Halo Friska. Apa kabar nih? Baik. Udah lama ya kita tidak bertemu sejak gereja terkena ya lockdown. Terus udah pacaran berapa lama nih? Gini. Gimana kalau kita cek apakah mereka cukup kompak atau tidak? Gimana ya teman-teman jemaat? Oke, jawab bareng ya. Di hitungan 3, berapa lama waktu itu pacaran ya? 1, 2, 3. Yang ini cuma ngikutin, yang ini lebih tegas ya. Ini lupa atau bagaimana ini? Ingatlah. Oke, udah 7 tahun pacaran bersama Ibu Feni, terus menikah udah berapa tahun? 17 ya. Pas tanggal anniversary, kita tes juga nih ya, tanggal anniversary. Oh, udah jawab tadi ya, nggak lama ya, tanggal 16. Baru soalnya. Masih ingat jadi masih anget ya, Ya, Bang. beberapa hari yang lalu 16 Agustus. Spesial nggak ngerayain apa gitu waktu anniversary gitu kemarin? Dinner bareng? Ya, sama anak tapi kali ini karena kan anak-anak tuh. Kasih surprise romantis nggak sih? Romantis nggak Bu Feni? Ada di Facebook itunya ternyata. Ya, agak rame di Facebook lah. Oke, jadi tinggal cek Facebook mereka aja. Jangan lupa kasih kontes dong ya semua bantuan kita. Udah banyak yang kasih di Facebook. Terima Oke. kasih. Cik, kalau gitu kita mulai pertanyaan pertama. Oke, ini pertanyaannya pemanasan ya. Buat kalian yang masih cari jodoh, ini cocok banget ya. Mitos atau fakta Tuhan sudah menetapkan jodoh setiap manusia? Ya, pasang berbeda yang jawab. Ya, kalau dianggap mitos atau fakta, saya pikir sih mitos ya. Artinya Jadi Tuhan belum menetapkan jodoh manusia, ini gimana nih? jadi begini, sebenarnya begini. Mengagetkan juga nih saya ini jodoh saya Ya, gimana nih? Kok jadi Tuhan tetap merancangan buat kita gitu ya, merancangan. Jadi semua tuh hidup kita tuh Tuhan rencanakan. Cuma kita tuh juga bukan robot ya. Artinya Tuhan tuh kita tuh harus begini tidak seperti itu. Tetapi hidup kita kan juga punya kehendak. Tetapi bagaimana kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Jadi, termasuk Tuhan ketika terbuka juga dengan kehendak ya, kita. jadi begini. Artinya kita juga kan tetap melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan memang punya rancangan yang terbaik buat kita, ya enggak? Artinya siapapun menjadi pasangan kita, kalau kita lewat proses doa, minta kehendak Tuhan, itu adalah kehendak yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengatakan Tuhan sudah tetapkan jodoh, nah kita sibuk cari jodoh kita tuh yang mana gitu ya. Ini jodoh saya bukan, jodoh bukan gitu ya. Jadi kalau ini bukan jodoh. Nah, ada juga orang yang akhirnya dengan tanda kutip lah ya, dengan suara Tuhan, dia tuh misalnya ada satu teman yang mengatakan itu kamu tuh jodoh saya, dan ini ngomongkan begitu. Dan memang ini terjadi waktu saya kuliah dengan teman saya. Jadi satu teman saya yang wanita tuh ngomong sama saya, itu si A ngomong sama saya kalau dia itu misalnya teman saya wanita ini itu jodoh dia gitu ya. Dia bergumul sekali kan. Apakah dia takut suara Tuhan bukan melawan suara Tuhan apa bukan kan? Ya. Memang ya rada begitulah ya teman saya yang laki yang satunya begitu kan. Nah tapi saya bilang ke dia, kamu doa, saya bilang, kamu doa, kamu kumpulkan. Apakah memang Tuhan juga mengatakan yang sama, artinya dengan damai sejahtera ya, dan dengan sukacita, apakah memang kamu menyambut sungguh-sungguh, karena memang tidak ada hubungan cinta sama sekali. Jadi yang pria itu, yang teman saya yang pria itu dengan tanda kutip dengan suara Tuhan, dia itu jodohnya begitu ya. Nah hanya itu sebuah yang ekstrim lah ya. Tapi akhirnya saya bilang begini, kamu doa, kalau memang kamu bilang merasa bukan, ya kamu bilang lagi ke yang teman pria itu, bilang juga Tuhan bicara kepada saya juga, kamu bilang saya begitu ya. Jadi iya kan begitu, bukan jodoh saya begitu. Dan memang mereka nggak menikah begitu ya. Dan itu udah fakta kan, enggak? Akhirnya ini menjadi salah satu hal yang ekstrim, yang salah kalau misalnya masalah jodoh. Padahal itu kan bicara tentang Tuhan tuh merancang kita, tentu yang terbaik. Nah, tapi dalam proses kita mencari jodoh, kita juga harus usaha ya, kita mencari. Dan Tuhan kan kasih tanda-tandanya ya, clue-cluenya artinya ya, yang seiman, yang dewasa begitu ya. Terus kan firman juga katakan bahwa kita harus berdoa lebih baik kan. Jadi itu yang memang clue-clue yang harus kita lihat, harus kita ikuti begitu ya, peka, ikut
kehendak Tuhan. Bahkan di dalam satu buku pemasaran Philip Kotler kalau nggak salah ya, kalau sudah belajar ekonomi gitu ya, dia sendiri mengatakan kalau mau cari jodoh carilah ke gereja gitu ya. Ini di buku pemasaran, buku marketing loh, saya ingat banget ya. Gereja loh, ini di buku marketing. Saya ingat betul kan, saya kuliah ekonomi sama-sama kuliah. Kenapa harus cari jodoh di gereja? Nah, karena disitulah dikatakan orang-orang yang terbaik, artinya mereka yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kalau sama-sama mengasihi Tuhan kan artinya Tuhan tuh memang bisa menyatukan. Ya, jadi buat saya adalah satu sisi memang Tuhan memberikan kita yang terbaik, asal cara kita bagaimana kita memproses mendapatkan pasangan itu adalah memang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi tidak langsung begini, langsung dipasangkan, karena ada juga yang bercerai karena waktu menikah kayaknya rasanya bukan jodoh saya. Akhirnya kemudian diputuskan, dia waktu dia ketemu yang lain rasanya itu jodoh saya. Nah itu kan jadi lucu juga ya. salah kan, Aduh, gitu kan. jodoh saya salah gitu. Nah, kan apakah aneh. kan kalau pertanyaan Iya begitu. Nah, pertanyaan itu kan lebih lanjut kalau sudah menikah, kemudian tiba-tiba kayaknya dia bukan jodoh saya. Nah, padahal firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai, kan begitu. Apakah Tuhan salah menjodohkan? Kalau misalnya merasa tidak jodoh, kan banyak kan coba selebriti kan, yang pasangan yang sudah artis-artis nikah bercerai, terus ada yang mengatakan bahwa dia bukan jodoh saya. Itu kan sudah jelas salah besar kan. Padahal kita tuh dikasih clue, kita cari pasangan kita sesuai kehendak Tuhan, dan di situ kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita. Jadi titik temu lah ya, seperti titik temu antara kehendak Tuhan dan kita maunya seperti apa gitu ya. Oke, next, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini sedikit naik level sedikit, ini mulai agak-agak serius nih ya ceritanya. Asalkan cinta, tidak masalah menikah walaupun orang tua tidak setuju. Mitos atau fakta? Ya, mungkin ada yang bilang begini, makan tuh cinta, gitu ya. Iya kan orang tua. Tapi yang jelas adalah pernikahan itu, ya, pernikahan itu adalah mempersatukan dua keluarga, ya kan, dua kepribadian. Konsep dasarnya itu. Iya, mempersatukan. Dan terus kemudian kenapa mitos apa fakta tuh kalau misalnya harus apa, pokoknya penting kayak tadi apa film Korea lah, apa film apa gitu ya, ya pokoknya bodoh lah sama yang lain, yang penting saya suka sama suka ya kita jalanin. Nah, saya pikir itu seharusnya tidak boleh terjadi ya, karena pernikahan itu kan juga saya bilang gitu, justru apa namanya bisa mendatangkan damai sejahtera, sukacita gitu ya. Itu kok pernikahan malah buat lebih buruk gitu. Iya. Nah, makanya gimana caranya gitu kan? Ya dari awal ya harus pengenalan dong gitu ya. Mungkin ada tambahan. Ya, jadi kita tuh nikah kan sekali lagi bukan aja bicara tentang perasaan ya, nah. Bicara tentang banyak faktor, terutama kan bagaimana kita itu kembali tadi katakan, kita kan menikah itu kan memang dua keluarga yang disatukan. Bahkan pernikahan itu kan salah satu momen hidup yang paling besar dikatakan ayah, karena kita menikah dan itu celebration yang luar biasa untuk keluarga. Jadi berharap ketika menikah itu kan betul-betul sukacita dari orang tua, karena salah satu harapan orang tua bukan hanya anak studi dengan baik, sukses, tapi juga bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat. Ya, pasti semua orang begitu. Dan juga ketika kita menikah, artinya waktu usia menikah kan semua itu berbahagia, termasuk orang tua, dan itu menjadi sebuah perayaan lah ya, makanya mengundang banyak orang. Iya, bagi di ya. sini kan ya. Orang tua kan gitu mengundang ya. banyak teman, banyak sahabat. Ini loh anak saya menikah, sukacita. Dan saya harap sih kalau waktu kita menikah memang betul-betul dapat restu dari orang tua baru menikah. Jadi jangan kawin lari, karena tentu tidak bahagia, juga capek kan kawin lari, capek perasaan, betul capek perasaan, nggak nyaman, dan misalnya nanti apa ya serba salah kan, tidak ada orang tua, tidak dianggap tidak menghormati kan begitu. Satu sisi kan kita juga harus menghormati. Ya ada sih case-case yang terjadi sih ya, seperti saya melayani ada yang mereka bekerja di luar negeri, tadinya menikah kan rencana di Bandung begitu ya, tapi bergumul dengan orang tua yang tidak setuju, dan akhirnya mereka detik-detik terakhir mereka membatalkan di Bandung dan menikah di luar negeri ya. Tapi saya sarankan mereka tetap kembali ke Indonesia, kemudian mereka berjumpa dengan orang tua mertua mereka kan nanti masing-masing ya. Dan akhirnya memang setelah mereka pulang ketemu sama saya juga,
akhirnya kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi cara ini jangan dipakai gitu ya. Nikah dulu baru mohon restu, nah itu nggak boleh. Justru sekali lagi pernikahan adalah perayaan ya, orang tua gitu ya. Nah perlu buat saya adalah kita trik-trik untuk bisa mendapatkan hati mertua, calon mertua ya enggak, pendekatan gitu ya, secara baik lah ya, secara baik gitu ya. Triknya mendapatkan hati. Kalau bos saya begini, saya waktu saya datang kan memang saya tulus untuk waktu PDKT kan datang kan begitu ya, mungkin dilihat saya sih ya sudah ya, mereka menilai apa ada saya kan begitu ya, cuma saya harus perhatikan ya, saya harus bukan saya manipulasi diri enggak, saya harus tulus, ini saya memang bersikap apa adanya saya, tapi buat saya adalah orang tuanya ke orang tua saya terjaga sopan gitu ya, dan saya memang betul-betul ya sangat menghargai mereka lah ya. Ya kalau memang disuruh pulang ya saya pulang gitu ya. Tapi puji Tuhan selama saya datang nggak pernah diusir, malah dikasih makan enak gitu ya. Dan baiklah gitu ya sampai sekarang hubungan orang tua baik. Gitu kali Oh iya, ya tetap ya tetap kita juga bisa jaga diri lah ya. Menghargai, menghormati, nah itu yang paling penting. Kan orang tua itu juga melihat seperti itu ya. Ya tolong tidak suka, siapa sih kamu ini gitu, kamu siapa gitu ya. Terus tapi gitu. Ya pasti akan melihat seperti itu ya, secara mungkin visi, materi dan sebagainya. Biasa orang tua kan kadang-kadang melihat bibit bebet bobot lah, kadang-kadang orang bilang bobot berat badannya gitu ya. Tapi tentunya kan bagaimana dia berkarakter, bisa mengambil hati, menghargai, menghormati, itu kata kuncinya adalah dia menghargai, tetap menghormati dia sebagai yang tadi dibilang saya mau dapat anaknya bukan anaknya saja tapi juga orang tua, dia seperti orang tua saya juga. Padahal ya karena menikah tuh nggak cuma nikah sama satu orang ya, tapi Betul. benar-benar kamu sengat semuanya gitu ya. Ya, mungkin ini juga tips buat orang tua juga ya. Jadi waktu menilai itu bukan dari luarnya saja, tapi waktu menilai beri waktu lah ya untuk menilai. Misal waktu anaknya datang bawa pacar kan, itu udah langsung bilang kamu gak boleh sama dia. Tapi lihat dulu mungkin karakternya, sifatnya. Jadi jangan lihat lihat bajunya, lihat mobilnya, lihat kendaraannya kan gitu ya. Naik sepeda sama naik mobil kan beda gitu ya. Tapi sekarang sepeda mahal ya. Olahraga. Ya jadi tuh jangan lihat begitu saja, tapi mungkin lihat kepribadian orang ini, apakah memang betul menjadi orang yang tepat buat anak saya, memberikan masa depan, jaminan gitu ya. Kalau memang nggak setuju, memang tidak tepat, karakternya nggak baik atau apa, orang tua berhak memberikan pendapat begitu ya. Tapi buat saya adalah harus betul-betul menilai dengan baik ya. Jadi jangan hanya sepintas saja, beri waktu untuk anak sendiri bisa menilai, dan sama-sama lah ya bisa komunikasi, orang tua sama anak komunikasi seperti apa, menilai, darinya bisa mengambil keputusan yang baik, terutama untuk anak yang sedang pacaran ya, untuk memutuskan apakah menikah atau tidak. Oke, jadi teman-teman tuh kita tapi adalah harus dapat restunya dulu ya, Ya betul. Dan buat orang tua juga semoga bisa terbuka melihat potensi dari pasangannya. Oke, next selanjutnya. Nah ini tuh berkaitan sih sama yang tadi ya. Ini mitos atau fakta kalau pernikahan harus didasarkan pada kemantapan ekonomi? Fakta sih ya, orang perlu mantap ya, kan ingin lebih baik. Nah, jadi nggak bisa ya kalau kayak kalau di drama Korea pokoknya asal cinta lagi gitu, kayak asal cinta lagi aja gitu. Ya mantap itu dalam arti ya dia ada kerja, ada sesuatu ya. Kalau nggak mau kedepannya mau makan apa? Ya kan kalau nggak mantap, coba kamu nggak bekerja, yuk kita nikah aja deh gitu ya. Coba saya tanya, kalau anak-anak muda pasti ada cowok, misalnya saya cewek lah ya, ada cowok yang ngomong gitu, atau ada yang cewek nggak apa-apa, saya nggak akan kerja lah, saya nggak punya apa-apa, saya mengandalkan kamu aja. Ada yang mau nggak gitu kan? Terus saya pengen gini, ya kalau bisa sih ya kita mantap ya untuk ke depan bisa ini ya, mungkin ada tambahan ya. Jadi memang ekonomi faktor penting lah ya ketika itu kan. Jadi kalau naik ekonomi sebenarnya bukan mata ya sebenarnya ya. Jadi begini, kalau misalkan dasarnya dulu. khususnya ini yang wanita melihat yang pria, artinya kemapanan itu penting, karena kan dia akan istilahnya itu menikah sama seorang yang memang harus dewasa, terutama juga punya sikap yang sungguh-sungguh di dalam bekerja. Jadi jangan juga punya sifat karakter yang malas, begitu, itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah sebenarnya juga memang bukan artinya berharap sih
ekonomi bukan menjadi dasar, karena mungkin waktu pacaran dia kaya, dia nggak punya kendaraan, rumah baru segala macam, tapi ternyata kan itu warisan orang tua. Nah waktu jatuh nggak punya apa-apa, itu bisa berpisah. Nah memang fakta kalau perceraian itu terjadi kebanyakan tuh karena ekonomi. Yang dicek misalnya survei rata-rata tuh hampir 30-40% gitu ya. Jadi waktu baik suami bisa bekerja, masih ada penghasilan, tapi waktu jatuh ya ekonomi berkurang, dia enggak anak sekolah, terus banyak apa ya, bayaran segala macam, dan itu kan stres juga. Akhirnya itu menjadi masalah. Nah itu yang memang menjadi salah kalau ekonomi jadi dasar. Ya enggak. Tapi buat saya begini, harusnya ketika kita menikah kan harusnya betul-betul tuh bersama-sama. Jadi waktu sendiri kan misalnya saya gaji 2 juta, pasangan 2 juta. Nah kalau bersama kan 4 juta kan begitu ya. Harusnya lebih baik kan begitu ya. Nah tapi yang penting adalah buat saya adalah ketika kita mau menikah maka pastikan dulu dia punya karakter baik tidak. Artinya punya semangat bekerja atau tidak. Walaupun kelihatan mungkin belum ada apa-apa begitu ya, masih kere lah ya kelihatannya ya. Misalnya ke kampus jalan kaki atau gak punya apa-apa kelihatannya, tapi dia punya semangat, kesungguhan, belajar sungguh-sungguh, dan saya percaya waktu dia setelah kuliah, dia bekerja, dia punya etos itu akan karirnya lebih bagus, dan dia punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Kan salah satu tugas daripada suami begitu adalah betul-betul mau rela berkorban memenuhi kebutuhan keluarga ya. Jadi satu sisi memang ekonomi penting buat keluarga, dan itu memang memberikan pengaruh buat keluarga, tetapi buat saya adalah ekonomi bukan menjadi dasar semuanya. Justru waktu jatuh kita harus support, harus saling menolong, saling menguatkan begitu ya. Jangan kalau waktu menikah kan janjinya jelas ya, harus setia ya, enggak waktu kaya miskin, susah senang. Nah jangan waktu senang waktu kaya saja, oke. Nah, waktu miskin, waktu susah, waktu sakit ditinggalin, itu udah dosa waktu bercerai seperti itu ya. Jadi yang penting dasar ketika kita mencintai, dan memang cinta itu harus ada eros ya, lawan jenis begitu ya, bukan sesama jenis itu dosa ya lah. Lawan jenis kita memang harus dasar ada itu, tapi didasari oleh kasih agape yang mau berkorban, yang mencintai, dan itu akhirnya bisa betul-betul kita memberi yang terbaik, termasuk dalam hal pekerjaan, ekonomi begitu ya. Kita mencintai, menguatkan satu sama lain. Jadi setelah menikah semestinya adalah jadinya lebih baik. Betul, bahkan juga bilang begitu, berdua lebih baik. Jadi udah ada ayat ya teman-teman, jangan sampai kita nikah tuh nggak mempertimbangkan cuma soal cinta, tapi tadi berbagi restu orang tua, kemampuan ekonomi, dan yang juga mungkin roda kehidupan juga berputar kali ya. Betul. Jadi yang tadinya di bawah bisa ke atas atau bisa bawah, jadi yang paling penting adalah sifatnya ya, kenalnya dulu. Oke, next. Selanjutnya ini mitos atau fakta kalau dia nikah karir akan terabaikan. Nah ini perempuan ini teman aku yang cewek sih ada sharing-sharing kayak gini, anak-anak youth gitu, dia lagi bingung dia mau nikah pilihnya karir dulu atau keluarga gitu nantinya, karena umur 20 kan karirnya lagi menanjak lah ya, lagi cemerlang-cemerlangnya, dan kalau dia nikah dia merasa kayaknya bakal terhambat nih. Nah sebenarnya prakteknya gimana nih? Mungkin Fanny bisa jawab dulu. Sebenarnya mitos itu dalam arti begini, setelah orang menikah, setelah perempuan terutama ya menikah, dia tidak bisa berkarir, masih bisa kok ya, masih bisa ya, masih bisa tuh. Nah, cuman kalau ketika kita sudah menikah, tentu fokusnya tentu beda ya kan. Kenapa kamu mau menikah? Karena saya mau tetap bisa berkarir. Nah, itu bingung juga dia kan gitu kan. Saya mau menikah gitu kan. Ya karena saya memang mau berkeluarga, mau seperti ini. Nah, bagaimana dengan saya bisa berkarir? Nah, itu kan segala sesuatu bisa dibicarakan. Di awalnya itu mesti bisa dibicarakan. Saya buktinya kalau saya dibilang sekarang saya ya termasuk karir ya, gitu ya. Masih berkarir. Artinya kan kalau misalnya saya benar-benar ibu rumah tangga, gitu ya sudah, saya nggak ini. Tapi saya masih bisa pelayanan, gitu ya. Saya masih bisa mengajar, saya masih bisa melakukan, ya semua bisa dibicarakan. Mungkin tipsnya bagi waktu juga kan. Betul. Jadi sebelum gini kan, yang penting pertama tuh kembali lah faktor ekonomi ya. Jadi kalau misalnya sudah mapan ya, dan memang nggak harus bekerja juga ada masalah, karena ekonomi sudah ditanggung jawab oleh suami. Jadi ya wanita memang begini. Jadi dua tugas yang berbeda sebenarnya. Pria itu adalah memang pencari nafkah di luar, itu tanggung jawabnya.
dan kalau dia sudah cukupi maka sebenarnya wanita nggak perlu bekerja. Dan wanita itu kan adalah ratu rumah tangga gitu ya. Jadi dia adalah yang mengurusi rumah tangga dan memang fokusnya ke situ. Jadi dua ini harus memang perannya masing-masing. Jadi jangan sampai juga begini. Oke, saya karena mengejar karir wanita, keluarga berantakan. Itu juga menyalahi dasar peran daripada seorang wanita, ibu ya, istri ya di rumah tangga. Jadi itu yang menjadi fokusnya. Jadi waktu misalnya kalau sudah cukup ya buat saya sih nggak bekerja nggak masalah begitu ya. Nah tapi kalau memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memang harus bekerja, nggak masalah buat saya. Jadi bisa masih bekerja, cuma keluarga juga rumah tangga harus diatur dengan baik oleh istri gitu ya. Nah kemudian juga memang bekerja juga sebenarnya bukan masalah ekonomi juga, tapi ekspresi diri ya. Itu juga karena saya udah bekerja, misalnya sudah kuliah, udah punya ilmu begitu ya, kemudian sayang tidak melayani begitu ya. Ada contoh teman-teman seperti itu. Nah ini juga begini, buat saya adalah harus dibagi waktu dengan baik. Misalnya kalau dia bekerja ya harus misalnya rumah tangga, yang penting begini, rumah tangga itu bisa diatur dengan baik. Misalnya mungkin ada yang bantu di rumah begitu ya, terus dia juga bisa bagi waktu dengan keluarga, itu penting. Nah sebenarnya kalau kita lihat pria dan wanita tuh, pria sebenarnya justru mengejar karir, wanita justru mementingkan keluarga. Kenapa? Karena begini, waktu pria sibuk bekerja, maka wanita merasa ini kok papa nggak memperhatikan keluarga ya, istri sama anak-anak. Justru begitu ya poinnya sih. Nah buat saya adalah sekali lagi, kalau misalnya mau kejar karir itu oke, karena banyak juga wanita yang hebat-hebat ya, bagus-bagus ya, sayang juga begitu ya. Tapi yang penting sekali lagi bisa mengimbangi, karena pria tuh fokus hanya bekerja ya, kadang-kadang karir. Tapi wanita memang berat, kalau dia bekerja dia harus rumah tangga, dia harus kejar karir, lebih berat tugasnya ya. Realistis emang berat. Nah betul, kalau sanggup bisa oke, bisa atur rumah tangga, bisa bekerja dengan baik ya. Nah, tapi kalau misalnya udah cukup nggak bekerja, ngurus rumah tangga, menemani anak-anak di rumah, mengajar anak-anak, itu sebenarnya lebih baik sih gitu. Ya. Intinya gini, kalau memang belum bisa melepas karir ya, kita masih mau ini ya jangan nikah dulu ya kan bisa di waktu. Jadi ya silakan mengekspresikan diri dulu gitu kan. Kalau saya kan memang masih bisa istilahnya melakukan segala sesuatu yang memang orang bilang tanda kutip lah karir gitu ya, saya masih bisa main itu karena kan pengembangan diri, mengekspresi diri, tetapi itu bukan menjadi satu yang tadi kata Mas Budi, yang utama bagi saya. Itu sebagai ekspresi diri saya aja gitu kan. Tetap keluarga, karena saya sudah cukup sekian lama saya berkarir, saya bekerja, saya begini. Dan kemudian ketika masuk rumah tangga itu beda. Yang utama adalah keluarga, dan karir itu hanya sebagai ekspresi diri. Nah kalau memang ada orang yang bilang saya butuh berkarir karena memang nggak cukup keluarga, ya silakan. Tetapi sekali lagi ketika di dalam keluarga kamu sebagai kita udah berkeluarga, maka yang utama adalah keluarga. Memang sudah disetting seperti itu ya. Betul, ya. Untuk wanita. Walaupun sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau Betul. memang mau ekspresi diri gitu ya. Jadi semoga terjawab yang galau-galau soal hal ini. Oke, next kita sudah di pertanyaan terakhir. Nah ini buat yang sudah mau menikah, ini kan suka bingung nih. Jadi ini mitos atau fakta, kalau sudah menikah sifat pasangan bisa berubah 180 derajat. Wah ini gimana? Aku ngedengarnya juga udah serem nih. Berarti bukan dirimu lagi dong gitu ya. Iya soalnya banyak kayak aku dengan teman-teman aku yang udah nikah kayak gitu, kayak sini waktu udah nikah ternyata kayak gini gitu jadinya. Beda gitu waktu awal pacaran mah nggak gitu Ya. atau nggak dia ekstrim ya, kasus ekstrim yang biasa sebenarnya kayak aduh aku sebelum nikah mah sabar, udah nikah mah ternyata nggak gitu saya nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Ada ternyata kasus-kasus juga kayak seperti itu. Nah ini gimana ya, ini menyeramkan juga nih gini coba. Ya sebenarnya gini, proses kita ketika kita masuk rumah tangga itu kan dua orang yang jadi satu kan, dan itu memang menghadapi banyak tantangan, dan itu kemudian baru tersungguh-sungguh lah ya, karakter sifat yang berbeda. Dan tentu kita memang punya latar belakang yang berbeda, budaya berbeda, rumah kita tuh asal kan kita punya keluarga yang berbeda, dan pola makan kita juga kan berbeda ya enggak? Ada yang makan senang bersama-sama, ada juga yang makan sendiri-sendiri kan gitu ya. Ada yang bangunnya seperti apa, atau punya kebiasaan seperti apa, dan itu kan menjadi dua. Dan itu memang
kita menikah itu kan saling melengkapi, bukan sama. Bukan kita sama-sama hobi, suka ini kemudian sama, tapi poinnya bukan cari yang sama. komplementer, namanya kan sepadan ya enggak? Jadi misalnya pria itu kan, misalnya Adam dikasih Hawa karena itu kan menjadi teman yang sepadan melengkapi. Nah, ini adalah konsep jadi sepadan. ya betul. Jadi dalam pernikahan tentu ada proses perubahan karena itu yang justru harus ada komitmen, karena kan kita hidup itu berdua dan mau tidak mau itu kan harus satu visi, satu tujuan, satu hati, dan itu harus kita masing-masing mau berubah ya. Misalnya kalau misalkan kita memang tujuan kita seperti apa sih membangun rumah tangga, dan itu harus punya satu visi kan, itu sama-sama bagaimana kita punya bisa berubah ya dalam hal ini. Kemudian karakter kita juga ada hal-hal yang memang tidak bisa berubah ya. Mungkin ya misalnya pria itu memang pikirannya global gitu ya, dia ke masa depan. Tapi kalau wanita mah enggak, lebih detil, lebih mungkin jangka pendek gitu ya. Atau misalkan pria itu memang dalam komunikasi kan cenderung diam, tidak mudah mengungkapkan perasaan kan. Mau dipaksa juga kadang-kadang sulit terbuka kan begitu. Tapi wanita kan memang suka ngomong kan, memang basicnya dari sana begitu ya, dasarnya dari sana lah ya, Tuhan ciptakan begitu ya. Ya begitu ya. Mungkin waktu Adam dan Hawa mungkin ya nggak tahu lah, Hawa apa Adam betah dan Hawa gitu ya. Tapi itu kan Tuhan kasih kan begitu ya. Wah itu memang pasangan buat dia. Nah disitulah kita ada dasar memang seperti itu. Memang tidak bisa berubah seperti itu. Tapi yang bisa berubah adalah misalnya kan kita punya karakter sifat kita, mungkin pemarah, ya. Nah itu bisa dua tuh, bisa lebih sabar atau memang semakin marah, ya. Nah kan berubah lebih baik dan tidak baik kan? Ya tadi. Lebih baik. Ya harusnya begitu kan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada? Dan itu lebih baik kan, lebih dewasa, lebih apa? Misalnya dengan konflik kita baru tahu dia tuh masalahnya di mana sih kalau membuat dia marah. Kita lebih sabar, lebih tahu, begitu ya. Nah, memang dari pernikahan tuh kalau kita sudah semakin lama semakin mengenal, sudah semakin lama kita menikah, maka itu sifat akan lebih mirip sebenarnya. Karena masing-masing kan lebih mengenal, lebih mau berubah. Bukannya kita begini, bukan kita berubah total jadi orang lain, bukan ya. Jadi tapi kita tuh lebih bisa mengerti pasangan kita, dan kita juga lebih mengerti pasangan kita. Dan proses itu kita juga sudah berubah untuk bagaimana kita tuh kan fokus menikah itu adalah pasangan, bukan kita. Ya, kalau ditanya kenapa kamu mau menikah? Oh, saya mau bahagia dengan dia. Nah, itu fokusnya diri sendiri. Harusnya kenapa kamu mau menikah? Karena saya ingin membahagiakan dia. Nah, kan beda dong. Nah, kalau kita bilang mau membahagiakan dia, kita punya usaha untuk menyenangkan dia, membuat terbaik, termasuk kita mau berubah. Itu kayak menunjukkan keseriusannya. Yes. Gitu ya. Gitu. Waktu nikah memang ini pengalaman ada sifat yang berubah? Ada. Ya saya sih, kalau saya punya karakter yang saya karena pertama memimpin segala apa gitu ya, terus lebih cenderung emosi saya. Oh ya, Gitu. Tak gitu ya kalau saya. Sabar. Lebih santai gini tuh. Kan beda dong gitu, waktu pacaran kan ada mungkin nggak terlalu terlihat ya. Karena kan mungkin kita pacaran nggak sering banyak konflik gitu kan ya, mungkin kan kita nggak mungkin karena nggak setiap hari ketemu. Nah, ya, nggak 24 jam. Betul, kalau sudah menikah kan 24 jam ketemu dan ini wah gitu ya. Tetapi apa namanya, bisa saling ya ada, bisa saya bisa gini, harus cepat, kalau saya kan orangnya cepat gitu, cepat gini tak gitu kalau saya gitu ya. Ini tenang. Tapi ada bagusnya. Kenapa? Ada hal-hal yang memang saya nggak bisa harus cepat. Kenapa? Kalau cepat nanti belum tentu segala sesuatu tuh beres gini ini. Kalau saya kan, udahlah cepat lah, begini aja udah beres, udah putuskan gitu. Kalau ini harus dipikirkan. Nah sekarang ada ya, ketika sudah sekian lama dari pacaran dan sampai sudah menikah, dan saya belajar jadi untuk apa sama, oh iya nggak main segala sesuatu itu cepat dan marah diputuskan begini, tapi ya sabar, Terus kan menyimbangi gitu iya ya. nah ini juga ada hal yang kalau memangnya ada sesuatu yang memang harus marah, sekarang sudah terpengaruh juga dikit, jadi memang harus bisa memarahi ya marah gitu kan. Dulu kan mungkin nggak bisa marah dengan gini, tapi ya udah kalau memang harus marah ya marah, jadi kan bagus juga, ada hal yang bagus. Jadi sebenarnya pasangan kita itu orang yang terbaik untuk menilai kita, mengevaluasi, kasih masukan gitu ya. Sehingga dengan itu kan kita bisa berubah lebih baik ya, itu yang paling penting.
dan kita punya komitmen mau berubah gitu ya. Dan saya sendiri banyak masukan dari istri saya kan, misalnya ini ya harus dia kasih masukan, dan saya kadang-kadang juga awalnya mungkin yang benar begitu ya, tapi kemudian saya pikir ya juga, dan itu kan proses, itu bisa berubah, saya pasti lebih baik. Tentu kan masukan itu kan membuat kita harusnya lebih baik, bukannya untuk menjatuhkan, menjelekkan, bukan, tapi kita tuh pasangan kan ingin saling membangun, saling membuat kita tuh saling menguatkan seperti itu. Jadi memang nggak mudah lah ya ketika kita, jadi begini, waktu mau menikah harus siap berubah ya, jadi tidak bisa ego saya memang begini begitu ya, nggak bisa. Tapi juga kita kan nggak langsung total berubah 180 derajat, nggak mungkin. Oke, lanjut ya. Kita udah tadi apa teman-teman semua udah ngerti ya soal cari jodoh, soal pas mau nikah, pemantapan, terus bayangan-bayangan kehidupan setelah nikah. Coba ada mungkin kesimpulan Pak Santobi, mungkin ini harus gimana buat teman-teman yang di tahap-tahap sekarang sedang mencari jodoh gitu? Ya, jadi ya ini kami juga belajar lah dari kami juga. Memang kami juga menikah cukup lama kan, 17 tahun, dan juga waktu pacaran juga cukup tuh lama, 7 tahun. Jadi 7 tahun juga ada masa kita juga saling mengenal gitu ya. Jadi awal pun ketika misalnya mau memutuskan pacaran pun juga harus lewat kenal. Jadi kami sama-sama dulu pelayanan di guru sekolah minggu, di gereja pemuda, kemudian juga pelayanan di Perkantas begitu ya. Nah baru kemudian saya bisa berani begitu ya, kemudian menyatakan kan gitu ya, dan juga didoakan gitu ya, prosesnya sampai kemudian dijalani 7 tahun. Tidak mudah karena saya pernah kuliah di Bandung, Feni di Lampung, kemudian saya di Lampung, Feni Semarang gitu ya, cukup lama, dan itu adalah proses 7 tahun yang tidak mudah karena ada masa-masa kritis juga lah ya, tapi itu membuat kita semakin lebih kuat gitu ya sampai memutuskan menikah. Dan buat saya adalah yang penting komitmen sih ya, dan memang harus hati-hati dalam mencari teman hidup ya, jadi jangan sampai juga setelah memilih tetap ada kekurangan kelebihan, itu udah pasti. Tapi yang penting adalah carilah yang memang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan intinya adalah orang yang dewasa, tanggung jawab sih. Didoakan sebelum Didoakan. sesuatu. Ya. Nah itu dengar ya teman-teman ya, yang cari jodoh sudah dikasih tuh kriteria dasarnya tuh apa gitu ya. Semoga udah nggak bingung-bingung lagi. Ya, ini tips baik buat Friska juga ya. Ya, terima kasih lupa ya. Oke, kalau gitu kita sudah selesai, kita tutup sekarang. Aku harap teman-teman yang nonton ini masih terberkati, dan terima kasih juga buat kalian yang udah ngasih pertanyaan. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Dadah. Dadah, Tuhan berkati semua.